Asal tahu aja. Banyak orang yang meninggalnya su'il khatimah. Siapa? Awas. Jangan sampai kita salah satu orang yang termasuk. Biasanya tuh yang meninggalnya su'il khatimah tuh siapa? Nih, satu yang ngegampangin sholat fardu. Ngegampangin sholat fardu. Kayf ngegampangin sholat fardu? Nunda-nunda sholat sampai keluar waktunya tanpa uzur. Bahkan ngegabung-gabungin sholat tanpa uzur syar'i. Begitu, apalagi ninggalin sholat. Apalagi ninggalin sholat. Itu kalau ulama bilang ninggalin sholat jamaah aja ada yadul ala humgin jali au kufrin khafi. Itu orang tahawan bi sholatil jamaah, ngegampangin sholat jamaah itu menunjukkan kebodohan yang nyata atau kekufuran yang tersembunyi. Emang nih orang bodohnya udah kebangetan, nyata-nyata sampai ngegampangin sholat jamaah, atau hatinya menyembunyikan kekufuran yang tersembunyi. Antara dua itu. Waliyadzubillah min dzalik. Apalagi yang gampangin sholatnya, dia tinggalin sholat. Waliyadzubillah. Begitu juga ngegampangin zakat fardu. Ataupun juga yang suka cari aib dan kesalahan muslim, cari aibnya orang. Apalagi ini musim kayak begini, cari aibnya pejabat ini. Dia cari kesalahan tuh pejabat, cari kesalahannya fulan, cari kesalahan untuk apa? Mempermalukan mereka, nyebarin aibnya mereka. Wah, kata. Begitu juga orang yang suka mempermainkan timbangan, suka mencurangi timbangan. Ada satu orang tuh kemarin Umar cerita, satu orang tuh akhir hayatnya ngomong bisa, suruh ngucap la ilaha illallah nggak bisa. Bilang kenapa? Dia bilang saya berasa di lidah saya tuh kayak ada jarum timbangan. Di lidahnya ada jarum timbangan. Karena dulu suka nyurangin timbangan. Curangin timbangannya kayak bagaimana? Curangin timbangannya itu dia sengaja tuh timbangan tuh di bagian yang pemberat buat naruh timbang itu, jadi di bagian buat nimbang makanan dibiarin debu bertumpuk. Dia tahu ada debu, ya kali-kali itu bisa meraih keuntungan. Itu Umar cerita kemarin, itu salaf tuh sampai punya 2 timbangan. Timbangan buat ngejual ke orang, sama timbangan kalau ngebeli dari orang. Timbangan buat ngejual, timbangan buat ngebeli. Timbangan buat ngejual ke orang lain, dia bikin itu orang lebih untung. Timbangan buat dia ngambil dari orang, begitu, itu membuat dia itu ya sedikit ya lebih rugi, lebih ihtiyat, lebih berhati-hati. Itu sebagian salaf tuh kalau beli buah udah ditimbang sekian, atau dia jual buah kalau sudah ditimbang, begitu dia balikin 1. Kalau dia beli dari orang, udah beli sekilo, udah timbang sekilo, udah dikeluarin 1 buah, dibalikin 1. Ini sekilonya yang ini. Kurang dari sekilo padahal. Kalau dia ngejual ke orang, ini udah jual, ini sekilo, ya tambahin 1 lagi, dilebihin. Bilang kenapa? Ma ashtari wail bihabbah. Saya nggak mau ngebeli wail celaka, neraka cuma gara-gara 1 butir doang. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alal nasi yastawfun wa idza kalluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'adzim yawma yaqumun nasu lirabbil alamin. Nah, itu orang yang suka mencurangi timbangan biasanya matinya su'il khatimah kalau dia enggak taubat. Begitu juga orang yang suka menipu muslimin dalam urusan dunia. Menipu muslimin dalam urusan dunia. Ghish, man ghashana falaysa minna. Begitu juga nipu muslimin apalagi dalam urusan agama. Ngasih fatwa palsu, ngasih pernyataan palsu, menyampaikan bid'ah kepada muslimin. Ada biasanya orang yang begitu, yang nipu muslimin dalam perkara agama, matinya su'il khatimah.